Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan atas puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ya, berkumpul mencari ilmu ya di malam hari yang insya Allah dirahmati oleh Allah ini. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta para keluarganya, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiat, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, mari sama-sama kita agar acara ini lebih berkah lagi, ya. Agar semakin berkah malam yang kita akan lakukan malam hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin untuk kegiatan selanjutnya akan ada tilawah yang akan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syatta'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratu wa ajran 'azima. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya.
Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Baik, telah sama-sama kita dengarkan ya tilawah Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Mungkin sambil menunggu kedatangan pematerinya, enaknya ngapain ya? Sebelum kita mulai mungkin ini nih, saling sapa aja kali ya kita ya. Ini Muklis, gimana kabar Klis? Sehat? Ada dari mana aja nih, mungkin bisa kali di chat, di kolom chat, di share dari kota mana aja gitu, atau dari kampus mana gitu kan, mahasiswa mana. Selamat. Nah, alhamdulillah. Sudah datang nih pemateri kita nih. Antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, namanya bukan Amira nih. Aneh ganti ya. Aneh ganti Bang. Nah. Oke, sip. Gimana Bang? Sehat Bang? Kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bang ya. Sehat juga kan? Alhamdulillah, Aneh sehat Bang. Oke, mungkin langsung aja kali ya Bang ya. Oke, semuanya mungkin kita lanjut aja langsung ke susunan acara berikutnya. Itu akan ada materi langsung dari Bang Haris Rabbani terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu let's become the best ummah. Pada Bang Haris, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Jelas Bang, jelas. Jelas ya.
Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, alhamdulillah teman-teman, senang sekali rasanya bisa berjumpa walaupun via online ya. Ane terakhir ngisi itu kapan ya? Kayaknya udah tahun lalu ya kayaknya. Bukan. Beberapa bulan yang lalu, Bang. Beberapa bulan ya? Bulan Januari ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin masih jodoh ya. Jadi bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Dan kita juga mesti banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan. Gitu. Menambah nikmat yang tadinya mungkin sebenarnya tadinya juga nikmat udah banyak ya. Cuman karena kita tidak bisa menikmati ya. Cara menikmatinya itu ya dengan bersyukur gitu maksudnya. Dengan menikmati kita akan ditambah lagi. Gitu. Kita minta mohon nikmatnya sama Allah ya. Mungkin Allah bilang gini, itu aja belum dinikmati udah minta lagi. Ya mungkin ya. Jadi kita sama-sama nikmati apa yang ada sehingga mudah-mudahan Allah menambah lagi nikmat kepada kita. Kedengaran suara petasan nggak di sini berisik soalnya? Enggak, Bang. Enggak ya? Enggak. Ada petasan di luar. Sama ya. Bang, di rumah saya juga, Bang. Oh iya. Dekat kita ya. Oke, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah dan semoga kita termasuk umatnya yang progresif. Progresif itu adalah semakin lama kita hidup ya, semakin tua maka semakin banyak pula sunnah-sunnah beliau yang kita ikuti gitu. Itu namanya progresif. Ya, ngomong-ngomong tentang tema kita kali ini ya. Ini let's become the best ummah ya, the best ummah. Teman-teman sekalian, the best ummah ini bukan main-main ya. Dan kalau kalian cari-cari the best ummah itu referensinya harus terukur, ya harus terukur. Karena setiap referensi beda-beda. Ya, ada yang bilang the best ummah ya, the best dalam arti tatanan sosiologi gitu. The best dalam arti kondisi teknologi atau the best dalam arti sesungguhnya. The best dalam arti sesungguhnya adalah the best menurut Allah dan Rasulnya. Sebelum masuk sana, Ane mau kasih tahu beberapa hal sih sebenarnya. Jadi setiap orang yang hidup di dunia pasti ingin menjadi orang yang terbaik ya kan ya? Betul, Bang. Cita-cita jadi apa, No? Ane jadi ini, Bang. Pebisnis, Bang. Pebisnis ekspor, Bang. Ekspor ya. Berarti kayak Pak Sandiaga Uno ekspor impor nggak dia? Dia lebih ke ini sih kayak saham sih, Bang. Tentang ekonomi permodalan lah. Kayaknya sih setahu yang aneh tahu itu sih sejauh yang aneh tahu. Iya, jadi kalaupun kita pengen jadi sesuatu apapun ya, semestinya kita punya rules model yang bisa kita ikuti. Minimal kita bisa ikutin tips-tipsnya lah, tips-tips ringannya lah. Dan terus terang, Ane termasuk orang yang suka memerhatikan ya, apa sih kunci mereka bisa sukses gitu, kayak Pak Sandi, terus ada tuh anak muda tuh Dokter Gamal
Ya, Dokter Gamal. Ada yang tahu nama lengkapnya? Nggak tahu. Ya, Nggak tahu orangnya. tahu orangnya. Ya, Dokter Gamal itu dia udah dokter yang dokter usia 29 tahun, terus dapat beberapa penghargaan yang spektakuler ya. Di Eropa justru dikasih penghargaannya yang terkait sampah itu loh. Ya, bank sampah. Dan banyak lagi ya anak-anak muda yang nggak terlalu tua ya, anak muda yang nggak terlalu tua ya. Itu yang punya prestasi yang gemilang ya, bukan hanya dalam hal bisnis, bukan hanya dalam hal kesehatan, dalam hal apapun. Ana melihat itu, Ana sarikan aja ya, mungkin banyak tips-tipsnya. Tapi yang Ana sarikan itu mereka punya, paling enggak 5 hal ini mereka punya. Paling enggak 5 hal karakter ini mereka punya. Nah, yang pertama, mereka itu punya budaya belajar. Itu yang pertama. Jadi mereka itu orangnya emang mau belajar. Terus yang kedua, mereka itu punya visi yang jelas. Ya, enggak galau sana sini, udah jelas nih visinya itu. Visinya udah jelas mau kemana gitu. Mau menjadi apa di 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dan lain sebagainya. Lalu mereka juga orang yang sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang sukses itu dia minderan tuh nggak ada. Anda lihat itu. Apalagi yang sukses yang sangat ini ya spektakuler gitu ya. Itu nggak ada itu yang nggak percaya diri. Percaya diri semua. Walaupun Anda tahu mereka juga pasti punya kekurangan, tapi mereka nggak fokus terhadap kekurangannya. Mereka percaya diri gitu. Lalu mereka juga punya ini keberanian menyampaikan ide. Mungkin gara-gara efek dari percaya diri itu, mereka jadi punya ini aja, punya gagasan mulu gitu. Dan dia berani menyampaikannya. Kadang-kadang kita menjadi orang yang sangat takut dikata so apalah gitu kan ya, kalau mau nyampein gagasan itu. Padahal sampaikan aja. Dan yang kelima, mereka itu punya keterampilan menyampaikan yang baik, dengan baik gitu. Penyampaiannya dengan baik. Gitu. Jadi mereka pintar tuh. Nah, itu menurut Ana 5 karakter yang Ana sarikan ya, Ana sarikan sendiri. Mungkin teman-teman bisa tambahkan sendiri terkait kenapa orang-orang itu menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Ini mungkin masuk ke materi base ummah ya. Cuman dalam hal ini karena konteksnya adalah Maulid Nabi, kita akan masuk base ummah versi Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tadi dari Isa sampai nunggu dipanggil Ino nih, aneh ngetik-ngetik dikit. Ya slide. Bisa share kali ya? Bisa Bang. Sebentar Ini Bang. udah bisa ya share ya? Iya, coba ente klik share screen deh. Host disable partisipan screen dari. Iya. Berarti make host. Coba Bang, lagi Bang, bisa nggak Bang? Nah, ini baru bisa. Ya, mohon maaf ini. Seadanya ya. Ya, karena baru ketik-ketik dikit. Oke, mulai. Ya, teman-teman sekalian. Nah, ini tadi Ane diawali dengan pertanyaan, siapakah the best ummah menurutmu? Mungkin teman-teman punya jawaban masing-masing dan perspektif masing-masing. Tapi Ane yakin karena memang ini bingkainya adalah maulid, pasti kita udah satu pemahaman ya. Ada yang bisa jawab best ummahnya siapa?
Para sahabat, Bang. Wah, betul sekali, Ino. Silakan Wih, lanjutkan, Ino. Oh, enggak. nebak, Bang. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, emang semuanya pasti menjawab para sahabat ya. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Sahih Muslim ya, ini dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Seperti itu. Jadi berarti yang paling terbaik adalah korni. Korni itu adalah generasi Rasulullah SAW, di mana di dalamnya itu ada sahabat, generasi Rasulullah dan para sahabat. Itu yang Sahabat. terbaik. Best of the bestnya di situ. Walaupun secara peradaban itu baru jaya-jayanya umat Islam itu pada masa-masa dinasti ya, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu yang paling terkenal itu. Kalau dinasti Umayyah itu zamannya kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Terus ada Harun ar-Rasyid. Terus ada lagi di zaman dinasti Utsmani, di zaman kekhalifahan Muhammad Al-Fatih dan lain sebagainya. Tapi itu bukan base ummah, itu bukan base ummah. Ya, base ummah itu tetap adalah zamannya Rasulullah dan para sahabat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik ya. Mungkin ini tadi udah dibacain ya? Sudah, Bang. Udah ya? Sudah. Jadi emang Ane tadi request untuk tilawahnya itu ayat ini gitu. Surat Al-Fat ayat 29. Ini adalah menceritakan tentang apa sih karakter dari base ummah itu. Karakteristik dari para sahabat itu kayak gimana sih gitu kan ya. Dan artinya tadi udah dibacain kan ya? Sudah, Bang. Ya, intinya adalah ini. Intinya adalah ini. Mereka itu para sahabat memiliki iman yang dalam. Karena apa? Karena memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Rasulullah SAW. Walaupun ya di beberapa waktu Rasulullah SAW itu enggak begitu memihak para sahabat dalam hal iman ya, dalam hal hubungan emosional. Bukan dalam hal iman. Kalau dalam hal iman nggak ada yang ngalahin. Tapi dalam hal hubungan emosional. Sebagaimana yang kita pernah dengar, ini udah sering banget disampaikan oleh Ustadz. Ketika Rasulullah SAW berkata bahwasanya aku rindu dengan keluargaku atau sahabatku, atau saudaraku. Ya, bukankah kami adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Sahabat bilang kayak gitu kan. Rasulullah bilang, tidak, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah yang beriman kepadaku walaupun tidak bertemu denganku. Terus pada suatu saat Rasulullah SAW pernah bercerita lagi tentang siapakah orang yang paling Allah cintai dan aku pun cinta terhadapnya. Gitu. Sahabat berkata, malaikat. Ya, malaikat jelas Allah suka karena emang malaikat itu nggak pernah berbuat maksiat dan nggak bisa berbuat maksiat. Gitu. Kalau gitu para rasul gitu. Kalau rasul ya jelas Allah suka gitu. Karena apa? Karena memang para rasul itu ya langsung berinteraksi. Bahkan ada yang langsung berinteraksi seperti Nabi Musa. Kalau gitu kami, wahai Rasulullah, para sahabat gitu kan ya. Ya jelas kalian dicintai Allah dan cintai gitu. Dicintai oleh aku juga gitu. Jelas karena apa? Karena sahabat itu yang melihatku gitu. Dan benar-benar melihat mukjizat dengan mata telanjang gitu. Lalu siapa Rasulullah? Baru Rasulullah SAW mention kita bahwasanya yang paling Allah cintai dan Rasulullah cintai adalah umatnya yang beriman kepadanya, pada Rasulullah SAW walaupun tidak bertemu dengannya. Itu secara emosional, tapi tetap dalam hal iman Rasulullah SAW itu sangat memihak pada sahabat ya, walaupun kita tahu sendiri ya banyak tabiin yang jauh lebih
lebih dahsyat sebenarnya kalau kita lihat kualifikasinya ya, kualifikasi keilmuan kayak Imam Syafi'i, terus imam-imam yang lainnya, maupun dalam hal ibadah gitu ya. Tetap Rasulullah SAW memihak kepada sahabat. Ini dalam hadis sahih juga dikatakan bahwasanya janganlah kalian meremehkan sahabatku, karena sungguhnya sedekah kalian seberat gunung Uhud pun tidak akan mampu menandingi sedekahnya sahabatku walaupun satuan apa gitu. Waktu itu Rasulullah memberikan satuan apa itu disamakan dengan satu on emas. Jadi karena kekuatan iman itulah yang menyebabkan amal para sahabat yang walaupun sedikit, nilainya itu sangat berat di sisi Allah SWT karena memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Rasulullah SAW. Lalu karakteristik para sahabat itu adalah lembut terhadap sesama mukmin, sangat lembut ya. Kelembutan sahabat ya, ini Anda akan mencontohkan ya. Coba bayangin aja, para sahabat itu saking lembutnya dengan sahabat yang lain, sampai-sampai mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kalau dalam Al-Quran itu sampai diabadikan dalam surat Al-Hasyr ya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahwasanya mereka atau para sahabat itu lebih mementingkan diri orang lain. Maksudnya mukmin yang lain daripada dirinya sendiri. Ini adalah tahapan ukhuwah yang paling tinggi ya. Kalau teman-teman belajar ingat-ingat lagi tentang ukhuwah, yang paling rendah itu adalah saling mengenal atau ta'aruf. Habis itu saling memahami atau tafahum. Habis itu saling tolong-menolong, ta'awun. Yang paling tinggi adalah ihsan, saling mendahulukan. Dan para sahabat saking lembutnya terhadap sesama mukmin, maka para sahabat itu selalu dalam posisi level tertinggi dalam ukhuwah, yaitu saling mendahulukan. Ingat ketika Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain baru pindah ke Madinah, para sahabat Ansor itu sampai menawarkan setengahnya dari harta mereka untuk diberikan, walaupun pada kenyataannya tidak diterima ya gitu. Jadi karena seorang mukmin perlu izah juga ya, kehormatan juga. Lalu yang ketiga, karakteristik dari sahabat itu adalah sangat keras terhadap kekafiran. Sangat keras terhadap kekafiran. Hal-hal yang yang kayak kemarin tuh, kan ada beberapa saat yang lalu ada yang heboh ya di dunia Islam ya. Ya. Tragedi Markonisme ya. Ya, Perancis. Ya. Nah, itu kalau di zamannya sahabat itu udah nggak tahu kayak gimana lagi tuh. Bukan cuma boykot produknya doang lah itu. Perang ya Bang? Perang kayaknya. Kalau kita mah kan sekarang, kalau kita sekarang kenapa nggak perang? Ya itu nanti kita jangan mengambil kesimpulan dulu, karena yang kita ketahui itu baru sedikit. Bunda udah ngeliat loh. Karena gini, teman-teman. Kalau melihat sejarah Nabi ya, ada Nabi juga saat dimana Rasulullah SAW itu tidak melawan gitu. Yaitu di mana? Saat masa Mekah ya kan? Iya. Nah, pada saat Mekah itu bukan hanya penghinaan gitu, sampai ancaman, sampai mengancam nyawa. Bukan hanya penghinaan, tapi Rasulullah SAW tidak ada perintah untuk melawan. Ya, bayang aja sih kalau Rasulullah melawan pada saat itu dan keadaan masih sedikit, habis itu qadarullah kalah gitu kan, ya nggak akan sampai hidayah ke kita kan ya. Walaupun Rasulullah, misalkan nih pada saat itu Rasulullah melawan, dibantuin sama malaikat yang banyak itu dari Allah SWT. Itu
nggak seru ininya ceritanya dan nggak bisa kita ikutin gitu risalah Rasulullah gitu karena terlalu mukjizat banget gitu kan. Ya. Karena Rasulullah itu ceritanya itu sangat manusiawi, ya itu jadi uswatun hasanah, jadi bisa banget kita ikuti. Lalu yang keempat, karakteristik para sahabat ini, dia menampakkan kesalehan dalam penampilan dan tingkah laku tanpa mengurangi keikhlasan. Jadi kalau kita lihat di ayatnya, ini nggak bisa mundur ya? Sebentar. Bisa. Ini dia. Jadi ini yang aneh tebelin nih. Yang aneh tebelin bahwasanya karakter dari sahabat itu oke, ini rajin ibadah udah jelas ya. Nah, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, ini itu adalah bukan hanya bekas sujud ya maksudnya. Bekas sujud itu kiasan. Kalau sujud itu kita ngapain sih? Apakah kita tiba-tiba sujud? Enggak kan ya? Sujud itu kan artinya sholat ya? Iya, Bang. Nah, tanda-tanda bekas sholat itu apa? Tanda-tanda bekas sholat itu apakah tanda hitam di jidat gitu kan? Enggak kan? Tanda yang jelas dicantumkan dalam Al-Quran bagi orang yang sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka tanda-tanda bekas sujud ini adalah perilaku, tindakan, perkataan itu terhindar dari fahsya wal munkar, terhindar dari perbuatan keji dan munkar seperti itu. Itu adalah yang dimaksud tanda-tanda bekas sujud. Maka di sini karakteristiknya adalah menampakkan kesalihan dalam penampilan dan tingkah laku tanpa mengurangi keikhlasan. Jadi menampakkan kesalehan itu ya karena ikhlas gitu, bukan karena ria, bukan karena pengen dilihat, bukan. Karena memang karakternya seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ana awali dengan karakter? Ya, karakter. Karena biar kita bisa ngikutin karakternya. Kalau dalam buku Seven Habits, ada yang pernah baca buku Seven Habits untuk membentuk karakter? Kan ini goals kita ya, goals kita itu menyamai mereka ya walaupun gak bisa sama, ya mendekati karakter-karakter ini kan ya. Nah caranya itu apa? Kalau dalam Seven Habits itu dikatakan bahwa satu karakter itu terbentuk dari kebiasaan atau habit. Habit itu terbentuk dari kewajiban yang dipaksakan. Ternyata karakter ini muncul ketika kita melakukan sesuatu itu yang rutin. Mungkin awalnya itu berat, tapi ketika kita rutin, lama-lama terbiasa, dan kebiasaan yang rutin itu menyebabkan kita terbentuk karakteristik tertentu. Nah, Ane pengen sharing ini ke teman-teman. Kebiasaan para sahabat apa sih sebenarnya ya? Sehingga mereka ini punya karakter yang seperti ini. Ada yang tahu? Kebiasaan para sahabat agar memiliki karakter seperti ini. Nah, clue-nya itu adalah ya. Kalau aneh itu clue-nya itu adalah posisi sahabat di surga. Habis itu cari karakter orang yang selevel. Cari kebiasaan orang yang berada di surga itu kayak gimana sih gitu. Nah, sekarang karena clue-nya itu surga dan kebiasaannya, maka kira-kira para sahabat ini surganya di mana? Firdaus, Bang. Firdaus. Ya, Firdaus. Kira-kira kebiasaan-kebiasaan orang yang penghuni Firdaus itu seperti apa? Dan kira-kira ada di surat apa sih? Surat Al-Mu'minun ya, Bang ya? Kalau salah ya, Bang. Wah, betul Ino. Ente pernah tahu, Bang? Nah, ya, jadi coba ada yang buka Qurannya?
Sebenarnya sih di sini bisa dibuka. Wah, ini WA lagi. Bentar ya. Quran surat Al-Mu'minun itu menceritakan tentang karakteristik orang-orang yang masuk surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka, hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguhnya sungguh beruntung juga orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, the habit atau kebiasaan yang akan membentuk kita menjadi karakter orang-orang terbaik. Karakter ini adalah seperti ini. The habit, orang-orang yang akan diamanatkan menjadi penghuni Firdaus. Yaitu yang pertama, khusyuk dalam sholat. Yang kedua, menjauhi perkataan perbuatan tidak berguna. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menunaikan amanah dan janjinya. Ini kalau dibahas satu-satu sangat amat sering dan mungkin di antara kita belum ada yang secara sempurna mengamalkannya. Salat khusyuk itu seperti apa? Salat khusyuk itu adalah salat yang dimana dari mulai kita wudhu sampai salam atau bahkan sampai pulang lagi ke rumah itu dalam keadaan terkoneksi terus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sesekali terpintas dalam benak kita sesuatu yang di luar dari ibadah, kita terus gitu ya. Kembali lagi mengingat Allah, kembali lagi mengingat Allah. Yang kedua, salat khusyuk itu adalah salat yang memenuhi semua syarat dan rukun sholat dengan sempurna. Syarat sah dan rukun sholat dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah sholat khusyuk itu adalah sholat yang memaknai apa yang dia ucapkan dalam sholat. Itu sholat khusyuk. Itu. Yang kedua, ini udah sangat jelas ya, menjauhi perkataan dan perbuatan tidak berguna. Itu sangat amat mudah diucapkan. Tapi kenyataannya seperti apa? Sulit, Bang. Kenyataannya distraksi, Bang. Kenyataannya ya bisa jawab sendiri kenyataannya. Seperti itu. Menunaikan zakat. Zakat bagi kita mungkin yang wajib adalah zakat fitrah dan insya Allah semuanya menunaikan zakat. Bagi yang sudah bekerja dan penghasilannya itu sudah memenuhi nisab ya, maka wajib zakat penghasilan. Nisab itu segimana sih? Nisab itu adalah kalau diukur ke beras 350 liter beras. 350 liter beras itu 1 liternya berapa ya? Kilo apa liter ya? Ya 1 liter. Liter beras. 1 liter beras itu taruhlah yang 10.000 ya. Kalau penghasilan 3,5 juta sudah harus zakat penghasilan. Di sini ada yang sudah mencapai itu? Oh, belum ya? Banyak. Atau enggak ngaku ya? Banyak mahasiswa Bang sini, Bang. Mahasiswa. Yang paling berat. Yang paling berat bagi anak muda
terutama yang jomblo fisabilillah adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan ini bukan hanya menjaga dari zina, tapi hal-hal yang mendekati zina dan hal-hal yang serupa dengan zina. Apa yang mendekati zina? Yang mendekati zina adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwasanya hal-hal yang membuat kemaluan itu bereaksi, baik dengan penglihatan, baik dengan pendengaran, baik dengan penghayatan, naudzubillah ya, naudzubillah, itu adalah mendekati zina. Apalagi pacaran, itu benar-benar mendekati zina banget gitu. Dan menyerupai zina. Menyerupai zina itu kan menyerupai zina itu melakukan hubungan intim walaupun bukan dengan manusia. Ada yang dengan hewan, ada yang dengan benda mati, dan lain sebagainya. Itu menyerupai zina. Dan hal itu tidak dibenarkan. Haram. Yang kelima, menunaikan amanat dan janjinya. Amanat-amanat dan janji ini, ya insya Allah ya, kalau kita mah kayaknya aman-aman aja ya. Yang penting sih, amanah itu yang penting disampaikan ya. Terkait penyampaiannya itu kurang sempurna atau penyampaiannya itu tidak diterima oleh yang tujuan amanah itu urusan belakangan. Yang penting disampaikan, itu amanah. Itu. Janji juga sama. Janji itu yang penting ditepati. Ya, terkait di dalam teknisnya ada kendala, yang penting kita tepati. Seperti itu. Itu habitnya. Nah, sekarang diskusi kita adalah bagaimana caranya agar habit ini menjadi bisa kita lakukan dengan tentu saja pertolongan Allah. Karena sebenarnya kita yakin bahwasanya ini itu sudah kita ketahui sejak lama, terkait sholat khusyuk, terkait menjauhi perkataan perbuatan tidak berguna, terkait menunaikan zakat, menjaga kemaluan, dan menaikkan amanah dan janji, itu pasti kita sudah mengetahui, dan lagi-lagi kita gagal untuk melaksanakannya. Jadi tipsnya itu adalah ini, kalau tips dari Ane ya, tips yang pertama itu terkait dengan hati, terkait dengan hati. Ini 1, 2, 3 ini, tips yang pertama, kedua, ketiga itu adalah kalau dirangkum, menjaga agar hati itu tetap hidup. Menjaga agar hati tetap hidup. Karena kalau hatinya mati, maka dia itu tidak akan kecewa nih, nggak akan sedih meninggalkan ini nih. Meninggalkan ini nggak akan sedih. Kalau hatinya mati ya, sholat nggak khusyuk, biasa aja gitu. Karena hatinya mati. Terus dia melakukan perbuatan yang sia-sia, biasa aja. Terus nggak zakat gitu, sekali-kali nggak zakat, biasa aja gitu. Apalagi menjaga kemaluan atau sengaja ingkar janji, itu biasa aja. Karena apa? Karena hatinya mati. Nah, tips 1, 2, 3 ini adalah tips agar hati kita tidak mati. Yang pertama, jaga makanan, jangan sampai kita makan makanan yang haram, tentu saja itu mah udah jelas. Dan jangan sampai kita makan terlalu banyak, itu juga berpengaruh. Karena makan terlalu banyak, otomatis terhadap fisik kita juga menjadikan malas untuk beribadah. Terus jaga tontonan juga sama. Kebanyakan orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya itu adalah tidak menjaga tontonan dan pendengaran. Yang kedua adalah sering berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua. Karena Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu adalah penyembuh ya, penyembuh. Yang ketiga, rutin menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan yang keempat ini, tips yang lebih teknis, yaitu memperbanyak salawat. Kenapa saya bilang teknis ya? Karena gini teorinya, mungkin teman-teman sekalian udah pernah dengar bahwa keutamaan salawat itu adalah banyak sekali. Sama
orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Benar ya? Bukan hanya Ya, itu. Allah itu meninggikan derajat di surga 10 tahapan. Meninggikan derajat. Lalu mengampuni 10 dosa. Seperti itu. Itu salawat ya. Coba kalau misalkan 1 kali salawat, kita itu ditinggikan derajat di surganya itu 10 tingkatan. Sekarang pertanyaan, kalau di surga itu ada berapa tingkatan? Di surga. Ada yang tahu? 7 bukan Bang? 7 itu pintunya. 8 itu oke. pintunya. Itu surga. Oh, Ya, ada pintunya. Pintunya ada 8, betul. Tingkatan di surga itu tersirat ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Mungkin teman-teman yang pernah ikut rumah tahfiz sering banget dengar ini ya, sering banget dengar hadis ini tentang orang yang selalu mentilawahkan Quran di dalam kehidupannya, Allah akan menyuruhnya melakukan tilawah lagi di dalam surga nanti. Bacalah dan naiklah, gitu kan ya? Dan iya. sungguhnya posisimu di surga adalah di ayat terakhir yang kamu baca. Begitu. Bisa dicek lagi kalau pengen redaksi Arabnya, ya pokoknya cek aja keutamaan hafiz Quran. Nah, gitu. Itu banyak. Di dalam hadis itu, hadisnya sahih banget malah, karena yang meriwayatkan banyak. Dalam hadis itu mensiratkan bahwasanya tahapan atau derajat di surga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? Ada 6.200-an ayat. Ya, kalau dulu waktu kecil kita dengar jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 gitu kan ya? Iya. Padahal pas kita hitung sendiri pakai kalkulator, ya kan? Ternyata cuma 6.200-an gitu. 6.230 berapa gitu kan ya? Bukan masalah itunya. Yang jelas kita tahu berarti dari hadis tersebut derajat di surga itu ada 6.000 sekian derajat. Dan jarak antara derajat yang satu ke derajat yang lainnya bagaikan bumi dan langit. Sangat amat jauh. Wow. Seperti itu. Maka kalau misalkan kita pengen berada di posisi tertinggi. Kita pengen berada di posisi tertinggi. Di level derajat ke 6.000 sekian, paling tinggi. Udah pasti kalau paling tinggi surga Firdaus dong. Ya kan? Sudah Iya. pasti kita akan dituntun melakukan ini dong oleh Allah SWT. Ya kan? Kita akan dituntun khusyuk dalam sholat, kita akan dituntun agar perkataan dan perbuatannya tidak ada yang tidak berguna. Terus kita akan dimudahkan untuk membayar zakat, kita akan dimudahkan untuk menjaga kemaluan, dan kita akan dimudahkan untuk menunaikan amanah. Maka kira-kira setiap hari kita mesti berselawat berapa kali? Kalau misalkan 1 kali salawat itu 10 derajat. Ini kayak pertanyaan matematika ya. 600 Bang, 600. 700. Ya, taruhlah 660 atau 700-an. Ya, itulah banyaknya salawat yang harus kita baca 1 hari. Dengan tentu saja niat dan penghayatan yang baik dan niat karena Allah SWT. Gitu. Niat agar Allah menuntun kita melakukan ini. Sehingga ketika kita sering melakukan habit ini, maka Allah akan mengaruniakan kita karakter-karakter generasi terbaik. Kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang maksudnya oleh-oleh yang didapat dari Maulid ini gitu. Ya, oleh-olehnya adalah mulai sekarang insya Allah mengamalkan salawat 660 kali atau 700 kali per hari. Salawatnya yang mudah aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan simulasi. Ini di jam Ane jam 20.53 ya. Ane akan simulasi nih dengan menggunakan stopwatch. Dengan menggunakan stopwatch. Dimulai dari sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu 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 ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 10 kali salawat hanya 20 detik. Ya, 20 detik. 10 kali salawat. Berarti kalau 600 kali sekitar 20 kali 60. Hanya 20 menit. 20 menit salawat dibagi 24 jam. Atau 20 menit itu dibagi waktu sholat aja. Dibagi 5. Ya, 20 menit dibagi 5. Berarti 1 kali waktu sholat itu hanya 5 menit salawat. Seperti itu. Insya Allah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ibarat kata ini ya sumbunya nih, sumbunya. Dengan kalau misalkan ini bom ya, ini tuh sumbu nih. Yang tips nomor 4 ini sumbu. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka ini terbakar nih. Tips yang 1, 2, 3 terbakar, ini meledak. Yang habit ini meledak. Habit ini meledak. Sehingga jadi seperti ini. Ibarat kata gitu. Kalau aneh gambarin karikaturnya ya. Tipsnya ini sebagai sumbunya. Ini mulai terbakar. Ini meledak. Dan jadilah ini, karakter ini. Allahumma sholli. Dikembalikan lagi ke moderator, barangkali ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bang, terima kasih banyak atas sharingnya ya. Tadi ada beberapa tips kan yang harus oleh-oleh dari sini, beberapa tips yang harus kita lakukan ya kan. Berawal dari perbanyak sholawat ya kan sebagai sumbunya, terus menjadi bahan bakar untuk 3 tips lainnya itu kan. Lalu menjadi habits yang mengakar kuat di dalam tubuh kita dan menjadikan sebuah karakteristik yang dapat membantu kita menjadi umat yang terbaik ya Bang ya. Itu ya. Kalau nggak salah gitu ya Bang ya. Betul nggak? Kurang lebihnya gitu. Ya, lupa putar ulang aja YouTube lah. Baik. Mungkin untuk selanjutnya kita masuk ini aja kali Bang, sesi diskusi, sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan klik raise hand atau enggak bisa via chat juga nggak masalah. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya Bang, Ane ada pertanyaan tadi Bang. Jadi kan sholawat itu kan bisa untuk menghapuskan dosa juga tuh Bang ya. Yep. Nah kalau perbandingannya dengan istighfar itu gimana tuh Bang derajatnya? Maksudnya apakah lebih utama sholawat daripada istighfar ataukah seimbang atau gimana tuh Bang? Allah alam bisawab ya. Jadi kalau masalah perbandingan seperti itu sangat amat tergantung kondisi, situasi, tergantung kebutuhan dan hanya Allah yang tahu. Walaupun secara redaksi nampaknya lebih
bonafit itu salawat, karena salawat itu bukan hanya menggugurkan dosa gitu, tapi menaikkan derajat juga di bonafit. Adapun istighfar juga bagus juga, artinya walaupun apa namanya enggak menjual salawat secara redaksi, itu sangat amat terpengaruh terhadap yang apa sangat amat tergantung dengan kondisi hati kita tuh. Jadi ketika memang kita sangat amat menyesal terhadap perbuatan jelek kita, maka kita kayaknya lebih utama istighfar tuh. Saya lagi habis ingat maksiat kita nih, gitu. Habis ingat maksiat kita kayaknya kalau istighfar itu lebih khusyuk daripada salawat. Istighfar aja. Daripada kita walaupun salawat juga ketika kita niatnya menggugurkan dosa juga bisa juga. Jadi nggak bisa di ini sih ya, namanya juga sama-sama zikir gitu, susah juga membandingkannya gitu. Mungkin nanti bisa tanya ke Wah, biasanya tuh ini banget tuh dia, detail banget kalau masalah urusan bahasa gitu ya. Itu detail banget tuh Wah. Baik. Berarti tinggal disesuaikan aja kondisinya. Ya, kalau dari aneh itu aja, sesuai kondisi aja. Ente lebih khusyuk yang mana gitu, lebih dapat ke diri ente yang mana gitu kan. Karena yang paling penting adalah rasa yang paling penting. Khusyuk itu ya rasa juga yang paling penting kan. Khusyuk itu terkait rasa juga. Kalau terlalu sering, misalkan nih terlalu sering ini, kadang-kadang hilang juga rasanya gitu, kayak kita keseringan istighfar misalkan astagfirullahaladzim gitu, bahkan dikagetin juga responnya istighfar astagfirullahaladzim gitu, cuman gitu doang, nggak ada rasanya. Ya tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Kalau ini parameternya rasa, yang paling membuat kita khusyuk itu yang mana, ya lakukan. Yang penting jangan sampai nggak zikir aja. Oke, siap Bang, siap. Gimana nih dari teman-teman? Ada yang mau ingin ditanyakan? Terkait tips nih Bang, tadi Bang. Boleh dibuka ulang nggak Bang? Sebentar Bang. Ini ada sesuatu yang ingin ditanya deh. Oke. Sebentar. Ya, silakan. Nah, kalau untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini Bang, itu maksudnya boleh apaan aja kan ya Bang? Maksudnya boleh kita ngafalin atau mungkin hanya tilawah biasa atau murojaah gitu, atau mentadaburinya itu termaksud bagian dari interaksi bukan sih Bang? Maksudnya apa hanya tilawah saja apa gimana gitu? Sebenarnya interaksi ini secara umum sama aja sih terhadap apapun ya, terhadap apapun. Yang kita interaksi dengan orang cuma ngobrol doang gitu. Itu bagaikan kita dengan Al-Quran cuma tilawah doang. Ada kita interaksi dengan orang itu lebih dalam lagi, kayak kita mengerjakan proyek bareng, nginep bareng. Nah itu sama aja kayak Al-Quran itu kita melakukan hal apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan yang paling tinggi adalah berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah bagaimana kita membantu Al-Quran agar membumi gitu, bukan hanya dirasakan oleh kita aja, tapi mendakwakannya kepada orang lain gitu. Ibaratnya kita interaksi dengan orang,
kita membantu orang tersebut untuk sukses. Gitu. Oke. Aneh nih berinteraksi dengan Ino nih. Sebaik-baiknya orang berinteraksi itu dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ketika Ane berinteraksi dengan Ino nih, maka sebaik-baik interaksi Ane dengan Ino ini adalah menjadikan Ane bermanfaat untuk Ino. Atau menjadikan Ane ini bisa membuat Ino itu sukses. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran yang paling tinggi adalah selain kita bertilawah, selain kita mengamalkan, memahami dan mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, gimana caranya agar Al-Quran ini sukses diterima oleh semuanya, membumikan Al-Quran, gitu. Tentu saja bobotnya berbeda-beda. Orang yang cuman bertilawah doang beda dengan orang yang tilawah dan mempelajari. Orang yang tilawah mempelajari doang beda dengan orang yang tilawah mempelajari dan mengamalkan. Ada orang yang mempelajari mengamalkan untuk dirinya sendiri doang beda dengan orang yang mempelajari mengamalkan untuk dirinya dan mendakwakan untuk orang lain. Itu beda. Gitu. Efeknya beda pasti. Lebih bagus ya itu tadi. Oke, Bang. Lebih seperti itu. Siap. Kalau ini, Bang, kalau jaga makanan itu kan kadang-kadang bisa berpengaruh ya sama tubuh kita ya. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita nih lagi pergi ke suatu tempat ya, terus kita beli makanan, itu makanannya halal, cuman kita nggak tahu kalau misalnya yang masak itu non muslim, Bang. Jadi kita nggak tahu nih itu halal apa haram nih kan. Misalnya andai kata nih, kalau misalnya kita taruh lah dia penggorengannya misalnya bekas masak sesuatu yang haram gitu kan, bisa terkena makanan yang dia masak dan yang dia jual gitu kan. Misalnya apa minyak minyak makanan haram tadi misalnya terkena sesuatu yang dia jual. Nah itu kita makan tuh, Bang. Apakah akan berefek nggak, Bang, ke tubuh kita tuh, Bang? Dan kondisinya kita ya nggak tahu gitu kan. Kondisinya kita nggak tahu kalau misalnya dia ini seorang non-muslim yang nggak menjaga peralatan masaknya gitu. Gimana tuh, Bang? Apa menurut Antum? Kalau misalkan kebetulan Antum ada di mayoritas bukan muslim ya. Di tempat-tempat yang di Indonesia misalkan di Bali atau di mana gitu kan ya. Atau di Papua gitu kan ya. Nah, itu harus cek juga. Cek mana yang halal. Tanya ke pedagangnya. Ini pernah dipakai untuk masak babi apa enggak gitu. Seperti itu. Walaupun di dalam fikih itu enggak semuanya seperti itu cara membersihkan dengan cara membersihkan peralatan yang sudah terreaksi dengan babi itu enggak semuanya seperti itu. Kalau antum belajar fikih itu ada juga kok orang-orang yang membolehkan asal bersih aja, asal bersih. Gitu, bukan enggak harus dengan tanah. Itu kan mazhab Syafi'i aja. Mazhab yang lain justru yang asal bersih aja gitu. Itu yang pertama, fleksibilitas kita atau pemahaman kita tentang fikih harus diperluas. Karena intinya Islam itu memudahkan sebenarnya. Intinya Islam itu memudahkan. Islam itu sesuai dengan manusia kita banget lah gitu. Kalau ada hal-hal yang secara teknis membuat kita ganjal, berarti kita harus tahu lebih dalam lagi, lebih luas lagi terhadap teknis tersebut. Kayak tadi terkait tentang makanan. Makanan juga perlu kita perhatikan gitu. Terkait najis ya tadi ya, kita harus tahu juga dari 4 mazhab tadi itu cara membersihkan najis seperti apa. Kalau najis udah pasti haram dong ya. Tapi kalau misalkan dalam satu tempat kita tidak mengerti nih, kita tidak istilahnya gini. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i yang harus dibersihkan dengan tanah, itu akan repot tuh misalkan gitu.
sebenarnya boleh juga kita dalam hal seperti itu, dalam kondisi yang darurat, pakai mazhab yang lain gitu, asal perlengkapannya bersih dan sudah jelas-jelas di situ makanannya ayam gitu yang halal ya, atau makanannya ikan, nah udah jelas halal kalau ikan ya. Kalau ayam kan motongnya gimana gitu kan? Ya, motongnya. Bismillah atau enggak gitu. Walaupun ada juga yang memperbolehkan gitu. Nah, itu boleh juga pindah mazhab tuh boleh. Kayak ini, kayak di Arab tuh. Orang yang lagi sa'i ya, tawaf, orang lagi tawaf. Kan itu campur. Dulu ya, waktu belum social distancing ya, campur, ikhwan akhwat itu. Ada orang yang bermazhab Syafi'i, kalau misalkan dia itu tetap berada menjunjung tinggi pemahamannya, pengen mazhab Syafi'i gitu diterapkan, maka dia akan repot ketika sudah putaran kelima nih, nggak sengaja nyenggol cewek gitu, ya batal, tawafnya balik lagi, wudhu lagi, dimulai lagi, dan jauh lagi tempat wudhunya, gimana? Mendingan pakai mazhab Maliki di situ, yang cuma disentuh doang, agak ada nafsu apa-apa, itu nggak batal. Kurang lebih seperti itu sih, no. Siap-siap, Bang. Intinya kalau aneh tadi jaga makanan itu ya, yang penting halal dan thayyib aja, halal dan thayyib. Jangan berlebihan juga ya, Bang ya? Iya, kalau berlebihan ya nggak jadi thayyib dong. Nggak jadi Okay. baik kalau berlebihan itu. Karena kalau nggak ada yang baik kan kalau berlebihan itu kan. Ya sedang-sedang aja. Justru kalau Ustadz Zaidul Akbar itu menyarankan lebih baik sering lapar daripada sering kenyang. Gitu. Karena dengan lapar itu ya kita bisa mengendalikan syahwat dengan lapar itu. Seperti itu. Kurang lebih ya. Allah alam bisawab. Oke, gimana nih teman-teman? Mungkin nggak ada yang ditanyakan kali ya? Sudah ini semua, paham semua ya? Oke, mungkin karena memang nggak ada yang ditanyakan nih ya, kita akhiri aja kali ya Bang ya, kegiatan malam hari ini. Semoga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini itu bisa mengambil manfaat pada acara malam hari ini dan mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa menjadi umat terbaik gitu. Maksudnya umat yang lebih baik gitu dari sebelumnya gitu, dari kerusakan-kerusakan yang ada gitu. Oke, kita tutup aja kegiatan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bang Haris atas sharing waktunya pada malam hari ini. Aneh mohon maaf banget kalau misalnya banyak kekurangan dan kesalahan silap kata gitu kan. Mohon maaf karena Aneh masih perlu banyak belajar lagi ya. Dan juga kepada teman-teman semua ya, mohon maaf banget apabila banyak kekurangan pada malam hari, pada kegiatan pada malam hari ini karena kesalahan pribadi atau apapun gitu kan yang Aneh lakukan gitu kan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.